Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. IHSG hari ini koreksi tipis ya, 0,15%, berada di angka 7.503. Transaksi hari ini ada di 13 triliun ya, turun daripada hari kemarin ya. Oke guys, kali ini gua pengen bahas saham Delta Mas ya, Demas. Dia adalah perusahaan properti ya, dan dia juga rajin untuk bagi dividen, dan harganya juga secara nilai murah ya, bukan secara valuasi tapi secara nilai murah. Untuk valuasinya kita bahas aja ya. Nah, si Demas ini dia propertinya di daerah Cikarang ya. Kalau daerah Jabodetabek mungkin lu udah sering lewat situ ya. Nah, dia tuh core bisnisnya adalah jualan lahan industri ya. Jadi jualan tanah buat lahan-lahan industri kan banyak di situ kan, kawasan industri. Contohnya katanya nih dijual ke Suzuki, Mitsubishi, Astra, Wuling, dan lain-lain. Lahan industrinya ini sih gua tadi diskusi sama ChatGPT ya. Kata dia sih tinggal 151 hektar lagi ya untuk lahan industri. Untuk komersilnya ada 358 dan residensialnya ada 171 hektar lagi. Nah, ini data ini perlu dipastiin kebenaran angkanya, apakah benar segini atau beda. Kalau beda-beda dikit sih nggak masalah ya, lu harus cek di laporan perusahaannya si Demas ya. Harus, kalau lu tertarik dengan saham ini, lu harus cek ketersediaan lahan yang masih ada ya, yang masih dipegang. Soalnya kan dia jualannya lahan ya, jualan tanah ibaratnya gitu. Nah, berdasarkan diskusi tadi, tiap tahunnya kan kurang lebih sih Demas ini jualan 59 sampai 60 hektar per tahun. Maka sisa 151 hektar ini nih untuk land bank industrial hanya cukup untuk jualan 2 sampai 3 tahun ke depan ya. Jadi nih kalau si Demas pengen jualan terus, dia harus cari lahan-lahan baru tentunya ya. Kalau di industri batubara kan dia harus buka lahan buat pengambilan batubara. Nah, kalau ini dia harus beli lahan baru untuk dijadikan lahan industri gitu. Jadi dia jualan lahan. Dia cari lahan yang baru, nah baru dia jual ke konsumen sih, kayak si pabrik-pabrik gede ini ya. Nah, jadi gitu, lu harus dalemin sisa land banknya dia, apakah masih banyak atau masih berkurang, atau cukupnya untuk berapa tahun gitu, atau ada diversifikasi lain dari dia ya, yang menyumbang pendapatan dia. Apakah ada yang baru atau apa, itu bidangnya apa gitu, lu harus cari tahu ya kalau lu tertarik dengan saham ini gitu. Jadi jangan asal karena dividennya gede lu nggak tahu jalan ke depannya gimana. Dia takutnya di tengah jalan dia ngedrop ya, nggak bagi dividen kan, bisa-bisa kan nyangkut gitu. Apalagi ini properti ya, nggak bisa diperbaharui gitu, tanah kan harus dicari lagi. Oke, itu dia sekilas tentang wejangan dari gua ya. Semoga lu paham dan mengerti untuk yang baru-baru. Kalau udah yang pro ya mungkin lu udah lebih tahu dari gue ya. Oke, sekilas tentang informasi umum dari perusahaan si Demas ini. Dia IPO tanggal 29 Mei tahun 2015 ya. Harga IPO saat itu 210, lembar sahamnya sebanyak 4,8 miliar. Nah, dana hasil IPO-nya kurang lebih ada di 1 triliun ya. Untuk transaksi hariannya ada berapa nih?
Transaksi harian hari ini di 3,7 M ya. Lumayan kalau duit lo udah MM-an di bawah 5 M, masuk sini udah liquid ya. Lembar saham sekarang ada 48 juta 48,2 miliar lembar saham ya. Harga sekarang 138. Oh, naik 139. Market cap dia berarti ada di angka 6,7 triliun ya. Oke. Nah, terus total ekuitas dia ada di angka 6,2 triliun. Berarti harga buku dia ada di angka 130. Ya, sedikit di atas harga bukunya ya. PBP cuma 1,07 kali. Kalau liabilitas sih dia kecil ya, cuma 409 M, berarti DER-nya cuma 6,5%. Secara keuangan sih dia sehat ya. Cuman secara jualan dia harus punya barang dagangannya lebih banyak lagi biar tetap bisa menghasilkan cuan gitu. Total asetnya berarti ada di angka 6,6 triliun, PS sekarang ada di angka 7,7 kali ya. Laba ditahannya dia ada berapa nih? Gua belum cek. Kita cek barang-barang ya. Demas. Mana nih? Laba yang oke. Ini satuannya penuh kayaknya. Ada di 1 triliun ya. 1, 2, 3, 4. Satuan penuh nih harusnya. Satuan penuh ya. Laba ditahan dia ada di 1 triliunan ya. Nah, oke. Nah, lanjut ke pendapatannya dia. Di Q1 dia dapat 508 M ya. Nah, sedangkan Q2 dia turun cuma 105 M gitu. Turun 79% ya, turun banyak banget nih. Untuk gross profit marginnya dia gede ya, lumayan ada di 71 sama 63%. Q1 dia 362 M, Q2 67 M. Untuk net profitnya gede juga ya, 355 sama 78 M. Dia ada di 70%-an. Bener nggak nih? Sebentar. Udah belum? Waduh, lemot sekali nih wifi-nya. Iya bener ya, net profitnya ada di angka 70% lebih. Berarti IPS untuk Q1 dia di angka 7 dan Q2 dia turun 78%. Cuma dapat 1,62 perak ya. Nah, lanjut proyeksi dividennya berarti kan total IPS secara annualize 17,97. Tahun kemarin dia bagi dividennya 29 perak ya. DPR-nya 104%. Berarti dividen jangan 104 deh, kita 100 aja dulu. Kurang lebih 17 rupiah ya per lembar saham, berarti dividen yield-nya ada di angka 12,93% ya. Ini catatan kalau dia bagiin dividennya semuanya ya di 2025, tahun buku 2025, lu bakalan dapetin dividen yield sebesar 12,9% di harga sekarang ya. Harganya 139. Ini kalau 100%. Cuma kan kadang-kadang kalau dividen kan payout ratio-nya nggak bisa ditentuin. Kadang tetap, kadang nggak. Tapi rata-rata sih 100% lebih ya, 95, 98. Tahun kemarin doang nih 2023 47.
Nah, takutnya kayak pas ini dia nggak bagi dividen final kemarin, kalau nggak salah dia nggak bagi dividen final. Kalau secara historis sih dia rajin ya bagi dividennya. Nih kita lihat IPO 2015, 16, 17, 21, nggak pernah bolong ya. Dia baginya 2 kali biasanya, interim final, interim dan final. Nah, yang 2025 baginya final doang, interim nggak bagi kalau di catatan ini. Gitu, 29, 16%. Pokoknya gitu deh. Nah, pokoknya ingat ya, kalau pegang saham ini lu harus siap kalau misalkan lahan dia belum diperbarui atau belum dapat lahan baru untuk dijual gitu. Perkiraannya ya 3 tahun ke depan lagi masih bisa kalau untuk jualan 60 hektar per tahun ya. Kecuali dia nggak bisa jualan ya, mungkin jadinya awet. Tapi kan pendapatannya otomatis jadi turun ya. Untuk dari perumahannya sama ruko-ruko gitunya harusnya sih ada ya, cuman kecil persentase ke pendapatannya. Yang paling gede itu land bank untuk kawasan industri ya gitu. Nah, jadi gitu ya untuk si saham Demas itu, balik lagi kepada diri kalian masing-masing. Kalau kalian masih tertarik ya ajar aja, silahkan. Ya, untung dan rugi kan ditanggung sendiri ya. Jadi lu harus pikirin matang-matang, strategiin yang matang. Meskipun ini dividen investing yang sepertinya gampang, tapi lu harus benar-benar strategi yang bagus, karena ini mainannya jangka lama ya, bukan setahun 2 tahun, tapi bisa di atas 5 tahun atau 10 tahun lah minimal, itu baru berasa. Oke, segitu dulu kayaknya tentang si Demas. Semoga ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.